Di episode sebelumnya, rombongan Thorfinn sudah sampai di Greenland. Keesokan harinya, hampir seluruh logistik diturunkan dari kapal, termasuk juga hewan ternak. Di dekat kapal terlihat Einar yang berbicara dengan kapten. Kapten memberitahu Einar kalau setiap kapal itu punya keunikannya masing-masing dan bisa dilihat kalau kapal nomor 4 ukurannya paling besar jika dibandingkan yang lainnya. Memang benar kapal itu bisa membawa lebih banyak orang, tapi tentu saja kecepatan kapalnya nanti juga akan menurun. Jadi mereka tetap harus membagi logistik dengan takaran yang tepat di setiap kapal supaya tidak ada kapal yang terlalu berat. Einar melihat ada seekor tikus yang naik ke atas kapal. Einar mencoba menangkapnya, tapi kapten menyuruh Einar membiarkannya saja. Kapten yakin tikus itu sudah ada di kapal ini sejak dari Islandia. Dan ada pepatah lama yang mengatakan kalau kapal yang menampung tikus di atasnya tidak akan tenggelam. Jadi anggap saja tikus yang ada di kapal adalah pembawa keberuntungan. Einar paham dan ternyata tikus tadi menemui temannya yang ada di sebelah kotak kayu. Di sisi lain terlihat Gudrid yang rambutnya dikepang oleh Thyra. Buat kalian yang lupa, Thyra pertama kali muncul di saat Gudrid akan dinikahkan dengan Sigurd. Dan Thyra adalah adik kandungnya Leif. Thyra merasa senang karena rambutnya Gudrid sudah panjang kembali. Dulu Thyra sangat panik ketika Gudrid memotong rambutnya menjadi pendek. Gudrid meminta maaf atas kejadian itu. Setelahnya Thyra bertanya apa sekarang Gudrid bahagia. Gudrid menjawab iya. Ditambah lagi mimpinya untuk berlayar juga sudah tercapai. Gudrid mulai menceritakan keindahan negara Yunani kepada Thyra. Dari yang Gudrid lihat, semua yang ada di Yunani terbuat dari batu, mulai dari rumah, jalanan, tembok pembatas, dan masih banyak lagi. Di sana juga ada banyak patung batu yang bentuknya sangat mirip seperti manusia. Pada awalnya Gudrid mengira kalau itu adalah manusia yang disihir menjadi patung batu. Bisa dibilang Gudrid sudah berlayar jauh ke timur, dan sekarang mereka dalam perjalanan menuju ke barat. Gudrid berharap ada banyak hal menarik yang ada di sekitar Finland, dan dengan wajah yang gembira Gudrid berkata kalau ternyata dunia itu sangat luas. Thyra merasa senang karena sekarang Gudrid terlihat bahagia. Setelahnya ada seorang pria yang memanggil nama Gudrid. Ternyata itu adalah adiknya Gudrid yang bernama Otto. Mereka sudah lama tidak bertemu dan Otto bertanya bagaimana kabarnya Gudrid. Gudrid menjawab sehat, dan Gudrid bertanya apa Otto datang sendirian. Otto menjawab iya. Ayah mereka menyuruh Otto memeriksa keadaan. Jadinya dia datang ke sini dan Otto memberikan daging kering kepada Gudrid. Gudrid meminta maaf karena tidak bisa pulang ke rumah sekarang. Sepertinya jarak rumah Gudrid dari pertanian Leif cukup jauh. Dan jika Gudrid sekarang pulang ke sana, dia akan ketinggalan kapal. Otto mendengar kalau pemimpin kelompok ini adalah pria bernama Thorfinn. Otto bertanya di mana Thorfinn sekarang. Gudrid lalu memanggil Thorfinn dan Gudrid berkata kalau Thorfinn adalah suaminya. Thorfinn mulai mendekat dan Otto lumayan kaget ternyata Thorfinn adalah pria yang badannya pendek. Gudrid marah-marah karena adiknya langsung menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Akhirnya Thorfinn sampai dan Gudrid memperkenalkan Otto kepada Thorfinn. Thorfinn bertanya apa Otto juga ikut pergi ke Finland. Otto sebenarnya ingin pergi juga, tapi dia tidak bisa ikut ke sana karena harus merawat neneknya yang punggungnya sakit. Dan juga istrinya Otto sedang hamil. Jadi lebih baik untuk dia tetap tinggal di rumah. Otto berkata kalau gandum adalah makanan yang langka di Greenland. Bahkan Otto belum pernah melihat ladang gandum seumur hidupnya. Dari sana Otto berharap bisa menanam gandum sendiri. Thorfinn berkata kalau mereka berencana sering berlayar dari Finland ke Greenland. Jadi jika nanti ada kesempatan, Otto bisa ikut ke Finland dan menanam gandum di sana. Otto senang dan Otto berharap bisa datang ke Finland suatu saat nanti. Tiba-tiba ada orang yang mengabarkan kalau ada kapal kecil yang mendekat. Dan dari bentuknya sepertinya itu adalah kapal bajak laut.
Thorfinn langsung berjalan menuju dermaga. Sementara itu di dermaga ternyata pemimpin bajak laut itu sekarang sedang beradu mata dengan kapten. Bajak laut ini berkata dia bisa mengalahkan kapten dengan mudah. Kapten menjawab dia sudah melihat banyak orang seperti ini. Kapten yakin bajak laut seperti ini adalah orang-orang yang licik, dan di sini bukanlah tempat untuk orang-orang yang seperti itu. Bajak laut ini berkata dia punya urusan di sini. Daripada terjadi keributan, dia menyuruh Leif segera dibawa ke sini. Tapi kapten tidak mau menyerahkan Leif kepada bajak laut. Kapten berkata mereka adalah kelompok Farkhar, dan mereka tidak takut dengan bajak laut manapun. Pemimpin bajak laut ini cukup kaget mendengar nama Farkhar. Dia tahu kalau Farkhar adalah bajak laut yang terkenal di Laut Baltik. Tapi kenapa bajak laut sehebat itu sekarang ada di Greenland? Tiba-tiba Thorfinn datang dan bertanya apa yang bajak laut itu inginkan. Orang itu lalu memanggil seseorang untuk menurunkan sesuatu. Ternyata sesuatu itu adalah mata besar yang sudah diikat dengan tali. Sang bajak laut berkata dia datang ke sini untuk menagih hutangnya mata besar. Sebelumnya mata besar berkata kalau dia punya cadangan uang di Greenland. Makanya mereka membawa mata besar ke sini. Dan jumlah hutangnya mata besar sebanyak 33 pound emas. Intinya ini adalah uang yang sangat banyak dan Einar memarahi habis-habisan mata besar. Mata besar berkata kalau semua ini adalah penipuan. Mata besar merasa sudah dicurangi saat sedang berjudi. Tapi para bajak laut ini tidak peduli penjelasan mata besar. Yang mereka inginkan hanyalah pelunasan hutang. Ternyata memang benar mata besar meninggalkan sejumlah uang di sini. Dan Leif memberikan semua uang mata besar kepada para bajak laut. Tapi setelah dihitung jumlahnya baru 31 pound emas. Jadi masih kurang 2 pound lagi. Bajak laut ini tidak mau tahu dan dia berencana menjual mata besar di pasar budak untuk melunasi 2 pound tadi. Mata besar mulai diseret ke kapal dan mata besar meminta bantuan Thorfinn untuk melunasi 2 pound itu. Dan mata besar berjanji akan menggantinya secepatnya. Setelahnya Thorfinn benar melunasi kekurangan 2 pound emas. Dan setelahnya kelompok bajak laut ini pergi dari peternakan dengan damai. Tentu saja mata besar ditinggalkan di sini dan sekarang pandangan semua orang tertuju kepada mata besar. Mata besar kemudian berkata kalau dia akan ikut pergi ke Finland dan dia berniat membangun sebuah negeri di Finland yang bebas dari perjudian. Einar bertanya lagi bagaimana cara mata besar membayar 2 pound tadi. Mata besar berkata dia masih punya 40 pound yang disimpan di rumah Freya. Nampaknya ini adalah nama wanita dari Norwegia yang mendekati mata besar. Mata besar menaruh semua uangnya di bawah kasur. Tapi suatu hari Freya menghilang bersama semua uangnya. Kapten menduga Freya adalah wanita yang sering mengunjungi tempat judi. Mata besar tidak terima Freya dipanggil seperti itu. Menurut mata besar, Freya tidak kabur meninggalkan dia. Freya sebenarnya melindungi uang mereka dari penagih hutang. Dan semua itu demi masa depan mereka berdua. Nampaknya kewarasan mata besar sudah hilang karena seorang wanita. Dan semua orang di sini juga tidak mau meneruskan omongan yang tidak jelas ini. Pada akhirnya mata besar kembali bergabung dengan tim ekspedisi Finland. Dan keesokan harinya semua kapal mulai berlayar kembali menuju ke Finland. Terlihat mata besar yang berdiri di kapal bagian depan dan mata besar sangat yakin dia bisa menghasilkan banyak uang di Finland. Hari demi hari berlalu dan sekarang rombongan Thorfinn masih ada di tengah lautan. Bisa dibilang setelah meninggalkan Greenland mereka belum melihat daratan sama sekali. Ingat lagi latar waktu pelayaran ini adalah pada abad ke-11. Dan di zaman ini kompas belum ditemukan. Jadi untuk menentukan arah para pelaut harus melihat posisi matahari dan bintang-bintang sebagai pemandu. Kita semua sering mendengar bahwa Jepang dijuluki sebagai negeri matahari terbit.
Tentu saja ada negara yang dijuluki sebagai negara matahari terbenam, tapi sepertinya sebutan itu masih asing di telinga kita. Mungkin kamu tahu jawabannya, coba tulis di kolom komentar. Setelah melakukan perhitungan yang matang, bisa dikatakan kalau rombongan Thorfinn sekarang berada di Laut Labrador. Seseorang di kapal berteriak karena melihat sesuatu di permukaan laut. Setelah dilihat secara seksama, ternyata itu adalah gerombolan ikan paus. Orang tadi kemudian menyuruh kapal yang lain untuk saling menjauh supaya tidak menabrak ikan paus itu. Tapi ada satu kapal yang sepertinya terkena masalah dan itu adalah kapalnya Einar. Nampak layar kapalnya tertiup angin yang tidak beraturan dan orang-orang di kapal itu cukup kewalahan. Tapi Einar berkata kalau mereka masih bisa mengatasinya. Hanya saja ada satu orang di kapal Einar yang sekarang merasa sangat ketakutan. Dia adalah pria bernama Mr. Uge. Mr. Uge percaya bahwa mereka sekarang memasuki wilayah Jormungand. Makanya dia meminta semua kapal untuk putar balik ke Greenland. Bagi yang belum tahu, Jormungand itu adalah salah satu makhluk mitologi dari bangsa Nordik. Jormungand dikatakan adalah ular raksasa yang akan keluar di akhir zaman. Tapi saat ini Jormungand masih bersembunyi. Dan Mr. Uge percaya kalau Jormungand ada di tempat mereka sekarang. Bahkan dia juga berasumsi kalau Kraken juga ada di sini. Einar berkata kalau dulunya Leif berhasil pulang pergi ke Finland dengan selamat. Jadi pasti lautan di sini aman. Tapi Leif punya julukan sebagai pria yang beruntung. Jadi Mr. Uge yakin keberuntungan Leif berhasil menjauhkannya dari makhluk buas di lautan. Tapi mereka adalah manusia biasa, jadi bisa saja mereka akan diserang monster laut nantinya. Ketakutan Mr. Uge menular sampai ke kapal yang lain. Guthred juga merasa takut dengan semua cerita makhluk mitologi itu. Tapi Guthred lebih takut lagi jika ternyata mereka sudah berlayar melewati Finland. Buktinya sudah 10 hari berlalu dan mereka belum melihat daratan sama sekali. Mungkin saja Finland sudah terlewati dan sekarang mereka sudah sampai di ujung dunia. Nampaknya orang-orang di zaman ini masih sepakat kalau bentuk bumi adalah datar. Sebelumnya dikatakan kalau Yunani berada di ujung timur bumi. Dan sekarang Finland dikatakan berada di ujung barat bumi. Jadi logikanya jika mereka berlayar terus melewati Finland, mereka akan sampai di ujung bumi. Dan mungkin mereka akan jatuh di sana. Pembicaraan ini semakin menakuti banyak orang termasuk Thorfinn. Tapi di sisi lain terlihat Hiludo yang masih tenang-tenang saja. Karli bertanya ke Hiludo apa mereka akan jatuh. Hiludo menyuruh Karli untuk tenang. Hiludo berasumsi kalau bumi itu tidak mempunyai ujung. Dan mungkin sebenarnya bentuk bumi yang asli adalah seperti bola. Hiludo semakin yakin karena garis cakrawala terlihat sedikit melengkung. Jika lautan adalah bagian dari bola raksasa, maka hal itu akan menjelaskan banyak hal. Dan jika benar bumi bentuknya seperti bola, maka sejauh apapun mereka berlayar, mereka tidak akan pernah jatuh. Ternyata Karli cukup paham apa yang dikatakan Hiludo. Dari penjelasan Hiludo tadi, Karli jadi berpikir kalau ada titik yang menjadi atas dan bawah. Jadi jika sekarang mereka berada di atas bola itu, maka bagian bawahnya berada di tengah-tengah bola tersebut. Jadi mau berlayar kemanapun mereka tidak akan pernah jatuh karena bagian bawahnya selalu berada di bawah mereka. Hiludo cukup kaget mengetahui bocah umur 4 tahun sudah bisa memahami teori bumi bulat. Hiludo yakin pasti Karli punya kecerdasan yang tinggi. Setelahnya Hiludo bercerita panjang lebar soal bentuk bumi. Dan Karli merasa senang karena Hiludo membicarakan banyak hal. Pada akhirnya beberapa hari kembali berlalu tanpa menemukan daratan. Terlihat di atas layar kapal mata besar yang bosan karena tidak kunjung melihat daratan. Mata besar juga bingung dengan fenomena aneh yang terjadi di cakrawala. Tapi mata besar tidak mau pusing memikirkannya.
Tidak berselang lama, mata besar melihat ada daratan di kejauhan. Mata besar langsung mengabarkannya dan semua orang menyambut gembira kabar tersebut. Gudrid dan Thorfinn berpelukan dan mereka lega karena ternyata mereka belum berlayar melewati Vinland. Bahkan Mr. Uge sampai menangis. Tapi tiba-tiba mata besar melihat ada ikan paus di sisi kanan kapal. Mata besar memberitahu orang yang di bawah, tapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Jadi sekarang hanya mata besar sendirian yang tahu kalau ada ikan paus di samping kapal. Semakin lama tubuh ikan paus itu semakin terlihat jelas, tapi mata besar baru sadar kalau ternyata itu bukanlah ikan paus, melainkan ikan dengan leher dan ekor yang super panjang. Mata besar menduga itu adalah Jormungand. Sekali lagi mata besar berteriak memanggil orang yang di bawah, tapi mereka semua masih sibuk dengan daratan yang terlihat di depan. Merasa tidak mendapatkan bantuan, mata besar mencoba turun dari atas layar kapal. Tapi sialnya mata besar kepleset dan dia jatuh ke laut. Untung ada orang yang melihatnya dan mata besar berhasil diselamatkan. Tapi berkat kejadian itu mata besar jadi pingsan selama 3 jam. Setelah bangun, mata besar langsung menceritakan apa yang dia lihat tadi. Tapi sepertinya hanya dia seorang yang melihatnya. Bahkan orang yang menolong mata besar juga tidak melihat Jormungand di sana. Jadi apa benar hewan-hewan mitologi itu memang hidup di dunia ini? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi yang sudah pasti adalah rombongan Thorfinn sekarang sudah sampai di Helluland. Dengan begitu mereka hanya tinggal menyusuri daratan saja dan mereka akan sampai di Vinland nantinya. Apakah rombongan Thorfinn akan selamat sampai ke tujuan? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.